Selamat datang semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer itu adalah aplikasi simulasi perangkat jaringan khususnya perangkat Cisco, mulai dari router, switch, sampai end device seperti server ataupun PC biasa. Cisco Packet Tracer ini merupakan salah satu alternatif untuk simulasi perangkat jaringan ya. Nah, untuk alternatif lainnya itu bisa menggunakan GNS3 atau IFNG. Nah, bedanya apa? Kalau GNS3 dengan IFNG itu dia sangat menggunakan banyak resource. Nah, jadi untuk menjalankannya itu kita harus mempunyai PC dengan spesifikasi yang tinggi. Contohnya minimal memiliki RAM 8 GB. Kemudian CPU 2 core, untuk VGA itu opsional. Cuma untuk nge-lab kita ke depannya itu kita bakal menggunakan Cisco Packet Tracer. Kenapa? Nah, soalnya untuk CCNA itu saya rasa CCNA cukup ya menggunakan paket tracer. Nah, nanti kalau misalnya kita udah mulai nge-lab level-level CCNP, nah itu baru pakai IFNG atau GNS3. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan GNS3 atau IFNG untuk belajar CCNA itu juga bisa. Nah, tapi harus menyiapkan spesifikasi perangkat PC yang kuat ya. Nah, oke, langsung saja. Jadi untuk mendownload Cisco Packet Tracer itu bisa didownload melalui website resminya Cisco ya, yaitu netacad.com. Nah, di sini ada tombol sign up. Nah, untuk linknya nanti saya bakal taruh di deskripsi. Sign up, kemudian pilih English. Nah, kalau udah masuk di halaman self-enroll introduction to Packet Tracer, itu di sini kita tinggal mengisi nama. Di sini nama awal, nama belakang, kemudian email. Nah, ini emailnya harus menggunakan email yang aktif karena nanti digunakan untuk verifikasi. Kemudian ini captcha-nya jangan lupa diisi. Nah, kalau sudah di-submit saja. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian cek email, nanti bakal ada link verifikasi. Nah, cuma saya sudah buat, jadi saya langsung login aja. Kalau sudah membuat akun, kita langsung login, isi email. Nah, di sini saya ulangi aja. Nah, ini diisi emailnya kita ya, yang digunakan untuk registrasi tadi. Kemudian passwordnya jangan lupa diisi sesuai dengan password yang dibuat tadi. Nah, kalau udah, arahkan ke sini di resources, kemudian download paket tracer. Diklik aja. Kemudian di sini ada beberapa versi, yaitu versi Windows, Linux, dan Mac juga udah ada. Nah, kita pilih yang Windows saja, 64 bit. Nah, karena PC saya itu 64 bit. Jadi sesuaikan aja ya. Klik. Kalau udah muncul, di-download aja. Nah, cuma saya udah download, jadi saya cancel aja. Nah, kalau sudah selesai download, nanti kalian langsung install seperti biasa, install aplikasi biasa. Kalau udah, baru buka aplikasinya. Kalau muncul halaman seperti ini, halaman login, nah itu kita login aja menggunakan email dengan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau login, bisa juga menggunakan Guest Login. Nah, tapi Guest Login itu terdapat limitasi, yaitu save-nya maksimal kalau nggak salah 3 kali atau 10 kali. Nah, nanti kita cek aja. Confirm Guest kalau misalnya pakai Guest Login. Nah, sini sudah bisa dipakai. Sekarang kita coba ngetes limitasinya. Testing. Nah, ini dia peringatannya. Yaitu 3 kali save. Nah, oke. Saya bakal menggunakan yang pakai akun ya. Saya exit dulu. Nah, kemudian isi emailnya.
passwordnya diisi. Nah, tampilannya sama ya. Tapi kalau nge-save itu nanti udah nggak ada limitasinya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi ini ada new ya, tombol new. Kemudian ini buat open file. Kalau misalnya ada project yang disimpan sebelumnya, kita bisa open aja. Kemudian ini untuk nge-save, nge-print. Kemudian ini ada copy, paste, ini undo, redo. Ini untuk nge-zoom in ya. Ini untuk zoom out. Oke, saya kasih contoh. Misalnya perangkatnya udah banyak, biasanya itu di zoom out. Tapi kalau perangkatnya cuma sedikit, itu biasanya kita zoom in aja. Atau yang netral aja, di reset. Nah, di sini ada tombol-tombol, yaitu tombol select yang pertama. Nah, tombol select itu digunakan untuk memindahkan perangkat atau mengkonfigurasi perangkat. Jadi misalnya kita select perangkatnya, nah nanti aktif. Kita mau konfigurasi di sini langsung. Nah, ini untuk komen-komennya itu dengan perangkat aslinya itu sama, cuma tidak semua komen yang ada di perangkat fisik itu ada di paket tracer. Nah, itu saja kekurangannya. Kemudian itu ada inspect. Nah, di sini kita bisa melihat informasi dari suatu perangkat. Dengan klik inspect, klik perangkatnya, kemudian ini pilih salah satunya, misalnya routing table. Nah, cuma ini masih kosong ya, soalnya belum dikonfig. Nah, kemudian kalau menghapus itu klik ini. Nah, ini muncul apakah Anda ingin mendelete item yang terseleksi. Jadi hati-hati pada saat ingin mendelete perangkat. Nah, kenapa? Saya kasih contoh. Nah, setelah kita mengklik suatu perangkat, itu akan ter-highlight ya. Jadi pudar warnanya. Nah, pastikan kita klik di area putih dulu kalau mau mendelete. Karena kalau misalnya perangkatnya masih ter-highlight atau masih terselect, kemudian kita pencet delete, itu nanti dia mengira kita ingin mendelete perangkat ini. Nah, kalau kita yes, hilang. Nah, jadi hati-hati dalam mendelete perangkat. Kemudian ini ada tombol resize. Ini digunakan kalau udah menggambar. Berikutnya yaitu ini ada catatan. Nah, catatan gunanya itu untuk memberi deskripsi. Misalnya IP dari router ini adalah 192.168.10.1/24. Nah, berikutnya ini ada untuk menggambar garis. Kemudian menggambar kotak, menggambar bulat. Nah, biasanya ini digunakan kalau perangkat jaringan kita udah banyak. Jadi, biasa kita kategorikan berdasarkan bentuk apakah itu kotak atau bulat. Tapi biasanya kita pakai warna. Nah, ini bisa diisi warnanya. Kita pilih warnanya misalnya biru. Oke. Kemudian kita klik lagi ini yang kotak atau yang ini juga bisa sama. Kita klik. Nah, ini sudah berubah. Jadi kotak biru. Nah, ini tadi resize. Kalau misalnya mau merubah ukuran gambarnya. Nah, sama juga kalau bulat. Nah, tinggal ditarik aja. Nah, kemudian ini ada tombol simple PDU dan kompleks PDU. Jadi ini digunakan untuk ngetes koneksi ya, antara sumber dengan tujuan. Nah, nanti kita bakal coba. Kemudian di bawah ini itu ada beberapa komponen, tapi yang kita gunakan itu hanya 3, yang itu network device, end device, dan connection. Nah, network device itu isinya perangkat jaringan, kemudian end device itu isinya adalah perangkat klien seperti PC, laptop, ada server juga. Kemudian connection itu isinya kabel. Ada berbagai jenis kabel di sini, kabel konsol, strike, cross, fiber, DSL, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bakal coba memasang sebuah PC. Nah, untuk memasang sebuah PC, ingat di sini yang gambar komputer. Kemudian klik PC di sini, terus lepas. Nah, kita bisa klik tahan di sini, terus lepas di area putih sini. Atau klik satu kali di PC,
terus klik di layar. Ya, bebas mau yang mana. Atau kalau misalnya mau pasang langsung banyak PC, itu bisa menggunakan tombol kontrol dulu, ditahan. Kemudian klik PC-nya. Kemudian pasang PC-nya. Nah, nanti kita bisa naruh banyak-banyak perangkat. Nggak cuma satu-satu. Oke, ini pencet escape aja. Atau nih, select. Jangan lupa. Nah, ini ada banyak perangkat. Saya sembunyiin dulu. Saya scroll aja ke bawah. Sini saya bakal coba memasang sebuah PC. Kemudian kita sambungkan PC-nya menggunakan kabel cross. Nah, perlu diperhatikan di sini di paket tracer itu untuk perangkat yang sama itu menggunakan cross, perangkat yang beda itu menggunakan strike. Masih menggunakan aturan tradisional. Di paket tracer untuk menghubungkan PC dengan PC atau PC dengan router itu menggunakan cross, sedangkan PC ke switch itu menggunakan strike. Nah, karena itu merupakan standar dari pemasangan kabel ya. Nah, tapi kalau di dunia nyata itu kita sudah nggak perlu lagi pakai cross. Kita bisa pakai strike di semua jenis perangkat. Mau itu access point, switch, router, PC, itu semuanya bisa. Nah, tapi kalau di paket tracer itu harus ngikutin ini aturannya. Oke, jadi ini tadi nggak bisa nyolokin switch soalnya udah kepake colokannya. Cuma coba kita pindahin. Nah, karena ini beda perangkat, beda jenis, kita menggunakan strike. Strike itu yang lurus. Nah, ini ada orange-orange, kita harus tunggu dulu sampai dia berubah jadi hijau. Kalau nggak mau nunggu, bisa di sini pencet fast forward. Kemudian, untuk menampilkan ini, FA01, FA02, biasanya kalau baru install, itu nggak tampil. Kita bisa tampilkan di sini, option, preference. Kemudian, nah ini saya silang dulu. Oh, nggak bisa. Nah, ini di checklist, always show port label. Kalau ini dihilangin, jadi hilang dia. Portnya hilang. Nah, tapi kalau di checklist itu dia ada. Nah, ini membantu kita supaya kita tahu ini tercolok di port berapa ya. Nah, kalau udah di close aja. Nah, sekarang kita bakal coba memasang IP pada PC. Klik PC-nya, kemudian di desktop, IP, pasang IP-nya. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu static atau DHCP. Nah, cuma untuk lab ini kita bakal coba static aja. Kita bakal memberikan IP 192.168.1.1. Kemudian PC sebelahnya yaitu 192.168.1.2. Subnet masknya keisi otomatis ya. Nah, untuk ngetes koneksinya itu ada dua cara. Kita bisa menggunakan ping lewat CMD atau menggunakan ini, surat-surat ini. Kita coba ini dulu. Kalau kita klik dari PC sumber ke PC tujuan, nah, lihat di bawah sini, sukses ya. Kalau sukses berarti dia sudah berhasil terkoneksi. Artinya PC 9 dengan PC 10 ini sudah connect. Sudah bisa saling bertukar informasi. Nah, atau dengan cara lain, menggunakan CMD. Nah, ini ya. Di desktop, kemudian command prompt. Nah, ini kayak CMD biasa. Saya ada di PC 9. Kita tes menggunakan ping. Ping 192.168.1.2. Kemudian enter. Nah, reply ya. Nah, ini artinya udah connect. Nah, kalau kita ingin melihat traffic flow-nya atau jalur paketnya dia lewat mana aja, itu bisa menggunakan simulasi. Kalau misalnya, ini saya delete dulu. Misalnya kita ingin melakukan ping ya. Ping 192.168.1.2. Nah, dia nggak langsung jalan, tetapi kita harus klik panah-panah ini biar jalan trafficnya. Jadi trafficnya kelihatan dari PC
ke switch ke PC. Nah, langsung kita coba. Nah, itu jalan dia paketnya ke switch dulu, terus ke PC. Nah, dari PC dibalikin lagi lewat switch, kemudian balik ke PC 9. Kita lihat di sini. Nah, ada jawabannya ya. Reply 4 milisecond. Nah, ini adalah simulasi traffic flow. Ya, paketnya lewat mana aja. Ini berguna juga kalau misalnya untuk troubleshooting, kalau misalnya nge-lab. Nah, paketnya nggak nyampe-nyampe. Atau misalnya RTO. Nah, ini bisa dipakai buat troubleshoot. Terakhir, di sini ada simulation panel. Nah, dalam simulation panel itu terdapat event list, yaitu event-event apa saja yang terjadi. Contohnya, misalnya yang pertama ini. Nah, ini adalah PC 9 mencoba mengirimkan ke PC 10. Nah, makanya dia dikategorikan sebagai outbound PDU. Nah, lihat source-nya di sini. Nah, IP-nya tadi ini 1.1 ya. Ini IP-nya 1.2. Nah, di sini tampil juga destination MAC address-nya. Nah, di sini lengkap. Jadi kayak udah ada Wireshark bawaan. Nah, ini nggak bisa diedit. Ini cuma tampilan aja. Tampilan berdasarkan data yang ada dari trafficnya si PC ini. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa cantumkan di komentar ya. Nanti saya akan coba balas. Kemudian untuk link paket tracer ini juga saya bakal taruh di deskripsi. Nanti kalian bisa cek sendiri, download, kemudian install. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.